Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Thayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 8 MGW Putra yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM daring atau online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Taib. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi Nahwu kita kelas 8 ya, penyusunan narasi. Kemudian kita berbicara panjang lebar terkait dengan al-harfu, kemudian al-kalimah, dan kita sedikit memurojaah ya di halaman 7 terkait dengan apa itu al-jumlatul mufidah, sebelum nanti kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu alamatul ismi, tanda-tanda isim atau kata benda. Baik, kita persingkat murojaah kita. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu fi'lun, apa itu ismun, apa itu harfun. Fi'lun yaitu kata kerja berkaitan dengan waktu. Kemudian ismun yaitu kata benda, tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian unsur yang ketiga yaitu harfun. Al-harf tentunya dalam bahasa Arab. Yang dahulu di pertemuan sebelumnya kita mempelajari bahwasannya al-harfu dalam bahasa Arab terdiri dari dua bagian. Huruful hijai atau huruful ma'ani. Huruful hijai contohnya hijaiyah, alif, ba, ta, jim sampai hamzah atau sampai ya. Kemudian huruful ma'ani, huruf yang memiliki makna atau memiliki arti ketika dia berdiri sendiri. Bisa terdiri dari satu huruf atau lebih dari satu huruf. Contohnya wa dan fa, maka, bi dengan ila, ke, ala di atas, dan yang lain. Ya, itu contoh dari al-harfu. Kemudian dari fi'lun, ismun, harfun ini ketika digabungkan ketiganya bisa tersusun sebuah al-jumlah al-mufidah yang dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dinamakan kalimat yang sempurna. Sempurna di sini maknanya adalah bisa dipahami maknanya oleh orang yang mendengar ya. Contohnya, dzaba Muhammadun ila suqi. Dzaba di sini kalau kita pecah ya, kita garis bawahi dan kita pelajari bersama, kita analisa bahasanya kita. Dzaba Muhammadun ila suqi. Secara lengkap kalimatnya bermakna telah pergi Muhammad ke pasar. Atau biar lebih mudah dipahami, Muhammad telah pergi ke pasar. Kata-kata Muhammad telah pergi ke pasar itu terjemahan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Mirip ya, kalimat yang sempurna, kalimat yang bisa dipahami. Tapi dalam bahasa Arab, dzaba Muhammadun ila suq, itu al-jumlah al-mufidah, bukan al-kalimah. Al-kalimah maknanya hanya kata saja. Entah itu dzaba, entah itu Muhammad, entah itu ila, entah itu asuq. Kemudian kita analisa, kita pecah satu persatu. Dzaba di sini fi'il madhi, artinya pergi. Muhammadun isim, nama orang. Ila huruf ya, tapi bermakna dia, berarti huruf al-ma'ani. Kemudian asuq isim, artinya pasar ya. Dzaba Muhammadun ila suqi. Misalnya Ustaz, contoh yang lain. Dzaba Khalidun ilal masjidi. Khalid pergi ke masjid. Dzahaba Aliyun ilal ma'hadi. Ali pergi ke pondok. Dzahaba at-talibu ilal maktabah. Santri itu pergi ke perpustakaan. Dan contohnya masih banyak lagi ya. Tapi yang terpenting kita dapat mengetahui dari ketiga unsur ini, entah itu fi'lun, kemudian ismun, kemudian harfun, dengan ketiganya kita bisa menyusun al-jumlatul mufidah. Baik. Sekarang kita ke alamatul ism.
tanda-tanda isim ya. Silahkan dibuka kitabnya ya. Di Ustadz di halaman 9 ya. Di sini tertulis angka 2. Alamatul ismi, tanda-tanda isim atau kata benda. Fungsi alamatul ismi adalah untuk membedakan antara kata benda dengan kata yang lainnya. Misalnya kata fi'il, yaitu kata kerja. Kita ulang kembali. Fungsi atau faidah dari alamatul ismi, dari kita mengetahui tanda-tanda isim ini adalah untuk membedakan antara kata benda dengan kata yang lain. Nanti kalau kita sudah paham, oh ini isim, oh ini fi'il, ini isim kata benda atau nama, oh itu kata kerja, oh itu harf, memudahkan kita untuk apa? Memahami hiwar atau percakapan atau bahasa Arab dengan baik dan sempurna. Alamatul ismi, tanda-tanda isim dalam bahasa Arab itu kurang lebih ada 5 tanda ya. Yang pertama didahului oleh alif lam. Ini yang pertama. Yang kedua ada tanwin di huruf akhirnya. Tanwin ya. Yang ini namanya fathah tanwin. Di bawahnya kasroh tanwin. Dan yang paling kiri ini namanya dhammah tanwin. Kemudian tanda yang ketiga harokat kasroh di huruf akhir. Harokat kasroh di huruf akhir. Kemudian tanda yang keempat huruful jarri. Maknanya adalah didahului oleh adanya huruf jar. Oleh adanya huruf jar. Kemudian tanda yang terakhir adanya al-mudhaf wa al-mudhafu ilaihi. Adanya al-mudhaf wal mudhafu ilaihi. Maksudnya adalah adanya semacam penisbahan ya. Nisbat. Kita ulang. Alamatul ism, tanda-tanda isim itu sebagaimana yang ada dalam kitab yang kita pelajari ini ada 5 tanda. Yang pertama didahului oleh alif lam. Yang kedua adanya tanwin di huruf akhir, entah itu fathah tanwin, entah itu kasroh tanwin, entah itu dhammah tanwin. Kemudian yang ketiga ada harokat kasroh. Biasanya ada harokat kasroh di huruf yang akhir seperti ini. Kemudian yang keempat huruful jar, didahului huruf jar. Kemudian tanda yang kelima al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih, adanya suatu apa? Penisbahan. Kita mulai bahas satu persatu. Thayyib. Yang pertama, tanda yang pertama didahului oleh alif lam ya. Kata-kata yang didahului alif lam adalah isim. Ini kaidah ya. Nanti silahkan kasih tanda apa gitu. Kata-kata yang didahului alif lam adalah isim atau pasti dia isim. Dia bukan harf dan dia bukan fi'il atau kata kerja, tapi dia adalah isim. Contohnya al-masjidu, maknanya adalah masjid. Al-ustadu, ustad atau guru atau pengajar. Al-quruna, artinya di sini tertulis corona atau virus atau wabah. Asy-syamsu artinya adalah matahari. Perhatikan semua contoh 4 kata ini diawali dengan al. Aslinya masjidun, ustadun, quruna, syamsun. Tetapi ketika didahului oleh al, dia menjadi al-masjidu, al-ustadu, al-quruna, asy-syamsu. Lebih terlihat bahwasannya itu adalah isim. Karena apa? Didahului oleh alif lam. Keterangannya yang pertama, kata kerja atau fi'il tidak dapat didahului atau dimasuki oleh alif lam. Fi'il, kata kerja yang pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terdiri dari 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, itu mustahil atau tidak bisa didahului oleh alif lam karena dia kata kerja. Berbeda dengan isim ya. Kata benda dia bisa atau nama didahului oleh alif lam. Dan alif lam di sini merupakan salah satu tandanya. Kemudian yang kedua,
alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim. Sehingga ketika suatu isim dimasuki alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan. Dan demikian pula sebaliknya. Ya. Contoh ya, kita memberikan contoh tadi. Contoh, bismillah. Tadi kita membahas dalam contohnya alif lam, yaitu kata-kata al-masjidu. Sini ya. Al-masjidu. Kemudian apa lagi tadi? Al-ustadu. Kemudian yang ketiga, asyamsu. Baik, ya. Tadi contoh dari alif lam ya, tanda isim yang pertama. Kemudian kita mengetahui kaidahnya. Kita baca sekali lagi ya, Van. Alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim. Sehingga ketika suatu isim dimasuki alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan. Dan demikian pula sebaliknya. Barangkali ini kaidahnya ya terlalu panjang, bisa kita singkat. Nanti kalian kasih tanda ya, alif lam dan tanwin tidak bersatu dalam apa? Satu isim. Alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu dalam satu isim ya. Harus salah satunya. Kalau ada alif lam ya alif lam, kalau ada tanwin ya tanwin. Tidak boleh dua-duanya berada dalam satu isim, satu apa kata benda dalam bahasa Arab. Baik, penjelasannya. Al-masjidu di sini asalnya adalah masjidun. Kemudian masuk al. Ini al ya. Al. Maka menjadi al-masjidu. Perhatikan, yang awalnya tadi tanpa al, masjidun, dhammah tanwin di sini. Karena didahului atau masuk di dalamnya alif lam, maka dia menjadi hilang sesuai dengan kaidah. Masjidun ada alnya di sini menjadi al-masjidu. Menjadi dhammah ya. Karena kaidahnya tidak mungkin bersatu antara alif lam dan tanwin ya. Dalam bahasa Arab ada kaidah tidak mungkin bersatu alif lam dan tanwin dalam bahasa Arab. Salah satu tanwin atau
alif lam. Ini ya salah satu. Yang kedua sama, al-ustadz. Asalnya ustadzun. Kemudian didahului oleh atau kemasukan alif lam, maka menjadi al-ustadzu. Ya. Awalnya ustadzun, ya, tanwin, karena dia masih asli, tidak didahului oleh alif lam. Tatkala alif lam masuk atau mendahului, maka dia mengubah ini tanwinnya menjadi al ustadzu. Nih. Kemudian contoh yang ketiga, asyamsu, matahari. Kata aslinya syamsun, masih asli. Tatkala masuk di dalamnya alif lam, dia menjadi asyamsu. Di sini masih asli, dia tanwin. Tatkala masuk alif lam, yang tadi ada tanwinnya hilang menjadi dhammah. Syamsu, seperti itu ya. Kaidahnya yang perlu kita kuasai dalam kata benda atau kata dalam bahasa Arab tidak boleh dipertemukan atau tidak boleh bertemu antara tanwin dan al dalam satu isim. Tidak boleh ya. Harus salah satu, entah itu alif lam atau entah itu tanwin. Ya, seperti itu. Thayyib. Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu tanda dari isim tanwin di huruf akhir. Kata-kata yang huruf akhirnya ada tanda tanwin adalah isim. Ya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwasannya kata itu dalam bahasa Arab termasuk kategori isim adalah adanya tanwin. Entah itu fathah tanwin, kasrah tanwin, atau dhammah tanwin. Contohnya tadi masjidun, nih masjidun, ustadzin, muhammadan, syamsun. Kemudian keterangannya di sini, adapun fi'il dia tidak memiliki tanda tanwin di akhir hurufnya. Ya. Kalau fi'il atau kata kerja itu mustahil, pasti tidak pernah ada ya fi'il dalam bahasa Arab kata kerja itu yang bertanwin. Nah, tidak ada. Baik. Kita cukupkan terlebih dahulu sampai di halaman 11 ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas di halaman 12 sampai selesai. Berarti pertemuan kita kali ini sampai di tanda nomor 2, yaitu tanwin di huruf akhir ya. Mengingat kita waktunya sangat terbatas. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan tanda isim yang ketiga, yaitu harokat kasroh di huruf akhir. Baik, itu tadi apa yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ya jelas bagi Anda sekalian. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mungkin belum bisa dipahami dengan baik, silahkan nanti ditanyakan. Kita cukupkan terlebih dahulu. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.